Oke, satu, dua, tiga. Sudah. Baik, langsung saja. Mari kita sambut narasumber kita, Pak Mika Susanto. Dipersilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Ini saya lihat habis sholat terus ikut kuliah gitu ya, asik ya. Habis isaan, habis makan, bentar lagi juga eh, kita akan masuk ke sesi yang ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung kembali di minggu ketiga ya kuliah kita ini ya. Saya senang teman-teman masih terus mengikuti kuliah ini karena saya kira kuliah ini akan terus bergulir dengan dukungan teman-teman ya. Kalau misalnya nanti ada problem mengenai dunia kearsipan atau seni rupa secara umum, kita masih bisa berkomunikasi maupun berdiskusi lebih lanjut dalam forum ini. Jadi eh, sekali lagi terima kasih sudah terus memantau perkembangan dan mengikuti kuliah kita yang ketiga ini. Teman-teman yang saya muliakan, izinkan saya untuk memberikan waktu sebentar, seperti pertemuan yang kedua kemarin, yang melibatkan lembaga di luar kami yang menyelenggarakan, yakni kalau minggu lalu ada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita bersama Museum Avandi akan melakukan semacam diskusi, dan sebelum kita mulai kuliah, saya ingin atau kami ingin memberikan waktu sebentar sebagai bagian dari sambutan dari pihak Museum Avandi. Monggo, Mbak Salsa. Mbak Salsa bukan dari Denmark yang ini ya. Ini dari Surabaya Mbak Salsanya. Silakan Mbak, tim panitia yang melakukan. Waktu dan tempat kami berikan kepada pihak Museum Avandi. Iya, silahkan. Volumenya belum muncul ya. Belum, Pak. Volumenya belum ada ya. Atau tanpa volume. Belum terdengar, Bapak. Belum terdengar.
Belum ada suara ya. Suaranya belum muncul. Dari tim panitia yang di seberang sana. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Mika Susanto dan para peserta kuliah publik yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Novida Abbas. Dalam hal ini saya mewakili Kepala Museum Affandi Yogyakarta. Dan sebelum saya lanjutkan, mohon maaf terlebih dahulu karena ini merupakan rekaman. Diakibatkan karena kesibukan saya sehingga saya harus keluar kota, sehingga saya harus merekam untuk sambutan saya pada malam hari ini. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mika Susanto MA yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan turut serta dalam melestarikan karya Affandi melalui penyusunan katalog anotasi Affandi. Selain itu, saya juga sangat senang dan bangga karena karya Affandi dapat menjadi materi dalam kuliah publik ketiga malam ini yang akan membahas mengenai katalog beranotasi Maestro Affandi. Museum Affandi, seperti telah diketahui, Museum Affandi telah bekerja sama dengan program studi tata kelola seni ISI Yogyakarta yang dipimpin oleh Bapak Mika Susanto dalam hal penyusunan katalog anotasi Affandi pada tahun 2022. Kerjasama tersebut sangat bermanfaat untuk kami karena proses pengarsipan dan dokumentasi karya-karya Affandi melalui penyusunan katalog anotasi merupakan alat penting dalam dunia seni, sejarah seni, maupun museum. Telah kita ketahui bersama bahwa karya Affandi merupakan aset budaya bangsa yang tidak ternilai, sehingga perlu untuk didokumentasikan dengan lebih sistematis dan profesional. Anotasi yang dibuat tidak hanya mencakup data fisik lukisan, tetapi juga analisis mendalam dari sudut pandang kuratorial maupun sejarah seni. Kerjasama tersebut merupakan bukti nyata komitmen kami untuk melestarikan dan menjaga warisan yang ditinggalkan oleh maestro seni lukis Affandi, baik yang berupa karya lukis maupun arsip dan benda-benda bersejarah lainnya yang beliau tinggalkan, sehingga tetap dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Saya berharap kerjasama ini dapat menjadi permulaan dari berbagai kolaborasi lainnya yang lebih luas di masa depan, demi kemajuan seni rupa di Indonesia secara umum. Secara keseluruhan, katalog anotasi Affandi merupakan contoh ideal dari sinergi antara dunia akademis dan praktik profesional dalam melestarikan warisan budaya. Dalam hal ini termasuk karya seni lukis Affandi. Kami berharap semoga kuliah publik malam hari ini dapat memberi manfaat dan menginspirasi kita semua untuk belajar dari semangat, dedikasi, dan kebebasan berekspresi Affandi dalam berkarya. Akhirul kalam, selamat mengikuti kuliah publik malam ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Museum. Halo. Terima kasih atas sambutannya dari Museum Affandi. Ini ada beberapa peserta juga dari Museum Affandi yang turut serta. Terima kasih. Dan hari ini kita akan
masuk satu materi yang saya kira penting untuk mendapatkan perhatian ya. Jadi saya kira eh, panitia juga sudah bisa untuk share materi ya. Silakan share aja nggak apa-apa materinya. Jadi di sesi ini saya akan membahas masalah pengarsipan yang terkait dengan katalogisasi karya. Materi ini penting sekali untuk semua seniman tentu aja ya. Semua seniman, yang utama itu seniman, kemudian museum, kemudian tentu aja pengelola museum atau pengelola seni secara umum, dan para pengguna, penyuka, pecinta seni ya tentu aja. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk membuka berbagai macam hal yang saya rasa sangat penting dalam perkembangan seni kita hari ini. Gitu. Oke. Kita mulai yuk. Ini judulnya. Sekarang di slide berikutnya kita akan menemukan satu alur di mana kita berada. Jadi dalam materi ini kita berada di posisi yang saya lingkari itu, posisi keempat. Jadi katalogisasi ataupun pencatatan ataupun bagaimana cara kita mengelola arsip itu ada di posisi di mana kita mengupayakan agar semua arsip yang kita miliki atau semua koleksi yang kita miliki atau karya yang sudah dikerjakan oleh para seniman itu dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya. Siapa penggunanya? Ya semua. Seniman itu sendiri atau keluarga seniman atau para peneliti dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi kalau kemarin kita pada aspek sosialisasi dan sekarang kembali lagi ke kotak utamanya, itu adalah bagian dari kuliah kita hari ini. Memang karena ini kuliah publik, jadi nggak semuanya diberikan. Kalau nomor 1, 2, 3 diurutin nanti jadi kuliah formal nanti. Semoga teman-teman bisa mencari waktu untuk bisa membuka berbagai macam diskusi nantinya di masa-masa mendatang, bisa di aspek nomor 8, bisa nomor aspek 9, dan seterusnya ya. Jadi kita masih punya materi yang luar biasa banyak sebenarnya, tetapi ini karena memang sifatnya tidak formal, informal, maka ini kami membuka satu wacana mengenai katalogisasi. Oke, tema ini kalau kita kaitkan dengan hari ini ya, keharinian gitu ya, dalam konsep hidup kita sehari ini, kita akan menjalani kita sedang menjalani, bukan akan, tapi sedang menjalani satu bentuk budaya baru. Mungkin di slide berikutnya bisa dibuka. Jadi hari ini kita hidup di revolusi industri 4.0 ya, setidaknya ya. Kalau ada juga yang menyebut revolusi 5.0. Yang utama bahwa revolusi ini memberikan satu rujukan bahwa ada perubahan besar dalam hidup kita sebagai manusia. Kita hidup, kita bekerja, kita berinteraksi itu sudah menggunakan teknologi digital dan otomasi. Jadi kita merasa bahwa ini semua bisa dijadikan cara kita untuk membuat sesuatu atau segala sesuatu itu menjadi lebih mudah dengan cara hanya ngeklik gitu aja. Sehingga hal ini berdampak pada banyak industri termasuk membentuk kebudayaan baru. Ini memberikan kita banyak perubahan tentu aja. Nah, revolusi industri 4.0 ini kan kemudian mengaitkan dengan yang disebut dengan beberapa elemen itu ya. Internet of Things, AI, Big Data, dan sebagainya itu. Sampai
virtual reality pun kita hadapi terus-menerus gitu. Di slide berikutnya kita akan melihat bahwa perkembangan seni hari ini yang sifatnya progresif itu ternyata tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Ya, salah satunya tentang pengarsipan seni ini. Ya, jadi bagaimanapun juga ketika kita lengah, sebenarnya kata lengah ini juga sebagai bentuk ingatan kita ya, bahwa kalau seandainya tidak ada kuliah ini, saya kira kita lengah 100% bahkan. Tidak pernah ada yang mengingatkan. Kita di sini menjadi bagian dari forum untuk saling mengingatkan mengenai perihal pengarsipan, terutama pengarsipan seni. Kalau kemarin pada pertemuan pertama, teman-teman di Arsip Nasional Republik Indonesia itu menyatakan bahwa arsip seni itu arsip yang nggak pernah dilihat, pinggiran jauh dari apa yang banyak dicari orang gitu. Itu mereka kayak gitu ngomongnya, apalagi kalau kita nggak peduli ya. Ini menyebabkan bagian kita yang utama hilang begitu saja ya. Jadi ini yang menyebabkan mengapa kita harus membuat satu forum seperti ini yang kemudian kita bisa saling memberikan input, diskusi lebih lanjut, saling bertanya dan sebagainya gitu ya. Dengan demikian perkembangan seni hari ini yang luar biasa progresif ya, termasuk dengan munculnya digitalisasi ataupun seni virtual atau realitas virtual, pameran virtual. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kesadaran pengarsipan yang kuat, ya saya kira Anda hanya berada di wilayah yang kita semua ini ya, bukan Anda ya, kita semua berada di wilayah yang sangat riskan gitu ya, terutama itu. Nah, sekarang kalau judulnya ini adalah katalogisasi arsip, sebelum itu kita bahas ini dulu ya. Jadi teman-teman sering ya ngobrol ataupun bicara mengenai perbedaan apa itu katalog, apa itu buku gitu. Nah, ini saya jabarkan langsung aja perbedaan-perbedaan yang memungkinkan untuk kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya antara buku dan katalog itu secara umum ya, secara kebentukan itu ya nyaris sama sebenarnya. Buku itu secara kemasan ya harus dijilid. Kalau tidak dijilid namanya mungkin bukan buku, bisa jadi lontar, gitu. Bisa jadi lembaran kertas gitu. Ya bukan buku gitu ya. Tapi kalau katalog itu bisa fleksibel, bisa dijilid lembaran. Hari ini ada yang namanya e-katalog gitu. Jadi kemarin saya juga surprise ketika di Surabaya ada pameran kelompok IWPI. Itu ketika saya ke sana terus saya tanya, mana katalognya? Saya minta katalognya. Saya malah diberi kipas. Kipas biasa, kipas yang manual itu yang itu ternyata di kipasnya itu ada barcode-nya. Jadi ya udah bagus lah, ini idenya, barcode-nya ditempel di kipas dan kemudian kita bisa manfaatkan kipas itu untuk menetralisir uh, angin panas ataupun gerah yang menghadapi kita. Nah, ini adalah bagian dari perbedaan antara buku dan katalog. Tujuan buku biasanya edukasi, hiburan, refleksi ya. Katalog itu dokumentasi dan referensi. Tetapi inti utama dari perbedaan buku dan katalog itu di kedua itu loh. Nomor 2 itu, struktur. Jadi yang disebut katalog itu esensinya adalah daftar sesuatu yang sifatnya sistematis. Sedangkan buku itu naratif, argumentatif, itu yang dipentingkan. Meskipun dia punya daftar kadang-kadang tentang sesuatu, tapi dia tidak berorientasi utama pada persoalan ini. Daftar atau kumpulan data gitu yang dibuat seperti daftar. Jadi dari segi bentuk antara buku dan katalog atau kemasan ya maksud saya itu jelas berbeda. Kadang-kadang dijilid, kadang-kadang bukan dijilid seperti koran, katalognya.
atau seperti gulungan poster yang depannya jadi poster, belakangnya jadi katalog gitu. Jadi ini prinsipnya. Yang unik ya, ada Selamat Hari Buku Sedunia tapi nggak ada Hari Katalog Sedunia. Padahal ini beda konsepnya. Gitu teman-teman. Nah, baik, sekarang di slide berikutnya kita akan membahas apa itu katalog notasi terkait dengan persoalan sejarah dunia dulu ya. Kita masuk ke wilayah sejarahnya dulu. Jadi katalog notasi ini dalam bahasa Inggris disebut dengan annotation catalog. Kalau dalam bahasa Perancis sebutannya adalah katalog raisonné atau kadang-kadang disebut katalog de raisonné. Itu sebuah katalog, sebuah pengertian yang sudah hadir lama sekali, ya, yang diketahui muncul di abad ke-18. Abad ke-18 itu diperkirakan kan ini bahkan belum ada Raden Saleh ya. Kita di sini Raden Saleh itu abad ke-19, tahun 1800 sekian Raden Saleh hidup. Ini katalog raisonné ini sudah ada, dibuat oleh seorang art dealer ya, karena dia jualannya harus didaftar gitu, maka dimunculkan katalog raisonné ini. Si Edme François Gersain ya, menerbitkan katalog tentang benda-benda alam ya di galerinya di Pont Notre Dame. Nah, ini menyebabkan kita sadar bahwa kebiasaan semacam ini tuh kadang-kadang tidak kita miliki ya. Teman-teman punya benda-benda di rumah, benda-benda hobi yang mungkin lebih dari 10 gitu kan, kita perlu mendata ya, mendaftarkan. Jadi katalog lah gitu. Jadi dari keluarga, dari rumah kita sendiri kita perlu, apalagi seniman ya, yang setiap waktu berkarya menciptakan karya buah pikir kita gitu, ekspresi kita sudah sekian lama, lebih dari 50 judul, 50 karya, tapi nggak punya katalog yang lengkap. Itu penanda bahwa kita lengah untuk melakukan pendataan. Nah, apa saja fitur-fiturnya macam-macam ya. Ini paling tidak ada catatan sejarah atau asal-usul karya gitu ya. Kemudian ada penelitian apa yang berkembang pada saat itu gitu. Nah, ini menjadi sebuah istilah yang namanya metadata. Metadata itu adalah kumpulan elemen-elemen dari data. Jadi data itu kalau jadi molekul itu merupakan bagian dari pembentukan molekul gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ini Anda bisa lihat kayak gitu dulu tahun 17 sekian itu. Ini contoh yang lain dari salah satu seniman Rembrandt van Rijn ya, yang sangat terkenal pada kala itu. Dan ini katalognya belum ada foto, teman-teman. Jadi masih di grafis. Jadi ini kan masih etsai ya, ini ilustrasinya. Jadi bisa dikatakan ini terobosan yang luar biasa. Etsai itu sendiri sekarang sudah jadi karya seni semacam itu. Gitu ya. Ini contoh katalog Raishongne yang paling lama yang kita bisa lihat di situ. Oke, di slide berikutnya kita akan menemui problem kita yang sangat terasa hari ini. Kembali lagi seperti di pertemuan pertama kita punya problem kesadaran arsip yang minim. Kesadaran itu artinya ya lakukan sesuatu, tidak cuman ya sadar gitu, tapi cuman diem dan tidak melakukan apa-apa gitu. Ya lakukan sesuatu untuk membuat arsip, melakukan pencatatan, melakukan pengumpulan, kemudian menyimpan dengan baik, dan kemudian menyajikannya. Artinya menyajikan itu nanti juga akan masuk ke wilayah yang kita sebut sebagai daftar katalog dan sebagainya.
Nah, kesadaran ini biasanya nggak muncul dengan maksimal karena kita juga buta pengetahuan dan ilmu tentang arsip biasanya. Maka dari itu, kuliah ini salah satu upaya kita di luar kampus, karena kampus itu biasanya hanya hanya pada bergerak pada ilmu-ilmu besar, di mana nggak semua program studi mengajarkan atau memberi kesadaran arsip. Padahal setiap setiap mata kuliah biasanya juga menghasilkan arsip. Sama dengan menulis gitu. Kesadaran menulis itu masih minim bagi kita, sehingga membuat eh, materi-materi yang kita buat itu jadi hilang, tak tak berbekas gitu. Nah, ini caranya itu. Yang ketiga tentu aja kurang pendanaan. Kita merasa seperti itu padahal juga enggak sebenarnya. Kalau Anda seniman ya tentu aja sisihkan sedikit aja untuk kesadaran mengarsip, mulai dari memotret ketika kita melukis gitu, kemudian uh, menyisihkan biaya untuk pembuatan katalog misalnya, dan seterusnya mensosialisasikan katalog itu sendiri. Nah, yang keempat ini mungkin dihadapi oleh banyak dari kita mengenai kerusakan arsip. Sejarah terutama ya, terutama itu. Nah, di samping itu adalah contoh salah satu katalog seniman pemandangan alam, belum. Katalog pemandangan alam John Constable. Dia adalah salah satu tokoh landscape artist pertama di Inggris yang sangat berpengaruh, yang memberi pengaruh juga pada seniman-seniman Indonesia termasuk Basuki Abdullah. Ini adalah nabinya Basuki Abdullah. Ini udah dibuat uh, katalog anotasinya. Oke, slide berikutnya kita beri contoh. Hari ini kita menghadapi banyak uh, apa istilahnya ya, banyak tantangan gitu. Seorang Basquiat yang seperti itu aja sekarang sudah ada katalognya gitu. Teman-teman pernah berpikir nggak kalau seniman-seniman kita banyak, tapi kita nggak pernah ketemu yang namanya katalog anotasi seniman yang kita kerjakan, yang kita kurasi, yang kita teliti, yang kita sukai gitu ya. Ini menandai bahwa kita kok sudah tertinggal lama ya gitu. Ini Basquiat aja dibuatkan sekitar 25 tahun yang lalu ya, 26 tahun yang lalu. Bahkan saya sendiri juga baru lulus, baru lulus kuliah, Basquiat sudah bikin katalog anotasi. Wacana katalog anotasi atau katalog Raishongne ini baru hari ini kita bahas. Teman-teman bisa bisa merasakan betapa kita begitu tertinggalnya terkait hal ini ya. Maka ini penting untuk kami ungkap sebagai salah satu materi dalam kuliah publik mengenai arsip gitu. Nah, di slide berikutnya mari kita lihat, kita perlu membuat konsensus bersama hari ini. Sejak hari ini saya kira teman-teman, keresahan ini ya tentu aja bermula uh, dari diri saya sendiri sekarang. Tentu aja harus bisa kita telurkan kepada teman-teman yang lain. Melalui forum ini kita bisa membuat konsensus untuk melakukan pelestarian dan inovasi. Ingat, pelestarian ini nggak bisa lepas dari yang namanya inovasi. Karyanya lestari tapi nggak punya inovasi ya sama aja ya. Karya-karya yang pernah dihasilkan oleh para legenda kita, para seniman kita, maestro kita gitu, atau teman-teman yang sekarang sedang berkarya terus, itu jangan sampai lupa bahwa kita harus melakukan pelestarian atas karya kita sendiri dan inovasi terhadap itu. Salah satunya lewat pembuatan katalog anotasi semacam ini. Dan kita juga perlu melakukan kesepakatan bersama untuk mengantisipasi adanya temuan karya-karya lama di pasar. Artinya ini sebenarnya kan karya lama yang saya tulis di sini dimaksudkan ketika kita tidak tahu siapa seniman yang tiba-tiba kita lihat di pasar 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 loak lah gitu. Kadang-kadang banyak sekali karya seniman yang muncul di pasar loak gitu. Entah itu yang asli atau entah itu yang masterpiece gitu ya. Tiba-tiba ada gitu. Atau tiba-tiba
dijual orang sembarangan gitu ya. Kita nggak pernah tahu itu tiba-tiba muncul. Apalagi maraknya lukisan palsu atau lukisan bagongan. Ini Anda udah saya terangkan ya, yang kemarin ya, bedanya lukisan palsu dan lukisan bagongan ya. Ini berada di antara kita untuk bisa melakukan kesadaran bahwa maraknya lukisan palsu dan lukisan bagongan ini harus menjadikan kita memiliki kebersamaan untuk bisa memberikan satu pendataan yang sinkron gitu. Pernah kolektor-kolektor itu berdiskusi dan kemudian menyimpulkan bahwa kita memerlukan lembaga bernama lembaga negara atau lembaga yang difasilitasi oleh pemerintah gitu, yang memberikan jaminan pada pasar tentang lukisan-lukisan ini asli atau tidak. Seandainya dia ingin beli, dia merasa bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari lembaga tersebut, dia menjamin atau mendapatkan jaminan bahwa lukisan yang dibelinya itu asli. Tapi urusan kayak gitu, lembaga semacam itu tidak mudah untuk didirikan. Karena itu akan banyak tantangan ketika lembaga sertifikasi karya itu ada, maka musuhnya juga banyak. Karena udah banyak mafia yang siap-siap bahkan dari seluruh dunia, tidak cuma dari Indonesia. Itu yang berikutnya. Ya, terutama berikutnya adalah sertifikasi karya dan koleksi. Hari ini kita mendapati realitas bahwa sertifikasi karya ini tidak hanya yang dibuat oleh senimannya sendiri loh. Jadi ada sertifikat hak kekayaan intelektual. Apa bedanya ya? Tentu teman-teman harus bisa melihat bagaimana perbedaan itu dan bisa bertanya ke teman-teman yang berkutat di dalamnya gitu ya. Tetapi pada intinya sertifikasi karya yang dibuat oleh seorang seniman yang sudah berkarya maupun lembaga yang menaunginya seperti Museum Affandi ini wajib membuat katalog anotasi. Nggak mungkin nggak, karena melalui katalog anotasi ini kita bisa tahu sebenarnya ini asli apa enggak. Kalau belum ada di katalog berarti perlu penelitian lebih lanjut dan diputuskan ini memang masuk atau tidak di katalog itu di masa depan. Nah, yang terakhir tentu aja museum yang terkait dalam hal ini mampu menciptakan keamanan ya bagi koleksi yang ada di dalam museum sendiri maupun yang dimiliki oleh publik atau industri di luar museum misalnya. Nah, itulah makanya kenapa kita perlu melakukan konsensus bersama terkait dengan pembuatan katalog anotasi. Bagaimana katalog anotasi di luar? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ini pelan-pelan. Ini katalog karya Juan Miro, drawingnya tapi ya, ini hanya drawingnya. Ini karena katalog Raishongne ini memang proyek besar dan nggak main-main sebenarnya. Ini harganya aja udah sampai segitu ya. Kalau di kalau dibuat jadi harga rupiah ini sekitar 9 juta. Kalau nggak salah ya. Ini euro kan ya. Mbak moderator bisa dihitungkan berapa ini 500 euro ini dirupiahkan. Coba dihitung Mbak moderator, Mbak Salsa. Jadi Juan Miro ini memiliki yayasan yang kemudian membuat katalog ini dan ada 6 seri, 6 buku ya. Jadi karena saking banyaknya, jadi Anda bisa bayangkan ini 2.248 halaman loh. Dengan ukuran buku 26 kali 33 cm. Beratnya 15 kg. Jadi kalau harganya sekitar 9 juta ya wajar lah gitu ya. Nggak mahal untuk sebuah buku ataupun katalog yang manfaatnya luar biasa. Bahkan buku semacam ini bisa dianggap sebagai museum piece ini ya di masa depan. Sebagai
bagian dari upaya kita melihat buku sebagai benda koleksi bahkan ya. Padahal ini daftar loh, ini katalog loh ini ya. Bentuknya buku gitu ya. Itu atau di slide berikutnya Mbak Salsa sudah menemukan angkanya. Kira-kira 9 jutaan, Pak. Oke, benar ya, Iya. 9 juta ya. Kalau berikutnya coba dibuka. Nah, ini berapa ini? Ini harganya 700 euro. Ini karya seorang seniman Jack Butler ya, yang hidup di abad ke-19 akhir, trimester akhir. Serius sekali bukunya. Eh, ini berapa halaman? Saya cek halamannya juga luar biasa besar anunya ini. 3 volume dengan dicetak hanya 1.500. Ya, dikerjakan tahun 92. Ya, ini kalau digedein gitu. Jadi 15 juta kali ya. Rupiah ya kalau di rata-rata. Iya, Pak. Ya, gitu. Lalu sebenarnya apa sih katalog anotasi itu? Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini loh pengertian katalog anotasi ini dari bahasa Inggris annotation catalog. Istilah ini sepadan dengan katalog Raishonne, merupakan sebuah kumpulan data karya-karya perupa yang disajikan selengkap dan sekomprehensif mungkin. Memang tidak disepakati sejauh mana tingkat komprehensifnya, tetapi kita sedang berlomba membuat katalog sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sehingga ketika dijual berapapun itu nilainya sepadan lah. Hari ini belum ada seniman yang benar-benar ingin membuat katalog yang ideal semacam ini. Kami di jurusan tata kelola seni membuat output semacam ini sebagai bentuk bentuk pengabdian pada dunia seni, di mana output mata kuliah arsip dan dokumentasi seni ini memang katalog anotasi, tapi karena memang tidak dikerjakan sepenuh-penuhnya profesional gitu, sehingga mungkin pasti ada kekurangan di dalamnya gitu. Tetap kita punya orientasi komprehensif, tetapi mungkin tidak ideal seperti yang dibayangkan, yang dengan contoh-contoh 2 di antaranya atau beberapa di antaranya yang sudah kita lihat tadi. Jadi katalog ini isinya adalah informasi yang menyangkut penjelasan foto-foto, riwayat seniman, riwayat koleksi, dari mana karya itu selama ini gitu ya. Kemudian proses kreatifnya seperti apa, kronologi peristiwa yang menyertainya seperti apa, catatan literaturnya seperti apa, dan intinya kan katalog anotasi ini biasanya diasumsikan sebagai kerja pendataan yang seniman yang biasanya sudah meninggal dunia, biasanya ya, karena memang sudah berhenti. Tetapi hari ini kita bisa membuat untuk seniman yang masih hidup. Jadi berlanjut karena ada teknologi teknologi informasi yang mencukupi untuk hal itu. Jadi bentuknya nanti tidak hanya sebagai buku, tetapi juga beralih media menjadi website atau semacamnya gitu. Dan biasanya dilakukan atau dikerjakan oleh para sejarawan, dinaungi oleh museum atau galeri besar, dan biasanya menyakup waktu yang cukup lama, sekitar 1 sampai 2 tahun gitu, baru bisa dipublikasikan gitu. Nah, ini menjadi penting karena lewat katalog beranotasi inilah kita mendapatkan informasi yang sahih tentang ini karya siapa, si seniman si A itu Avandi misalnya, benar ini udah ada di sini dan sebagai bentuk lain dari sertifikat karya yang selama ini dibuat oleh seniman. Jadi di slide berikutnya dibuka secara akademik, katalog Raishonne ini tidak hanya berfungsi sebagai daftar dokumen,
tetapi juga sebagai perangkat teoritis dan kritis, ya, yang merekam, menginterpretasi, dan memverifikasi seluruh warisan artistik seorang seniman. Artinya katalog ini beroperasi di ranah arsip, kuratorial, sejarah seni, dan bahkan pasar. Ini perpaduan materi kita ini memadukan antara pasar, industri, dan akademik. Ya, intinya di situ. Dan memerlukan studi interdisiplin yang luar biasa luas. Nah, bagaimana katalog anotasi di mata ilmu lainnya? Di slide berikutnya mungkin bisa lihat. Jadi katalog Raishong ini di mata ilmu pengetahuan di luarnya, kita bisa cek apa kegunaannya. Slide berikutnya silakan. Nah, ini dalam kerangka teori kuratorial, maka katalog Raishong ini berfungsi sebagai landasan otoritatif. Teman-teman yang bekerja di wilayah kuratorial itu akan sangat mudah untuk melakukan praktik kajian artistik terhadap seorang seniman. Saya seringkali mendapatkan hambatan proses kurasi selama 20 tahun terakhir ini ketika sudah menguratori seniman, misalnya dengan pameran tunggalnya gitu ya. Itu yang saya kumpulkan adalah karya-karya sepanjang waktunya dulu. Baru kemudian saya mengeksekusi apakah ini pameran akan melakukan kajian untuk karya-karya yang hanya parsial, hanya satu waktu atau satu proyek, atau satu gaya, atau satu tema, atau banyak tema. Sekarang bandingkan teman-teman. Kalau seorang kurator kemudian menghadapi pameran tunggal, itu tentu nggak mungkin semuanya disajikan, kecuali memang ada proyek kuratorial pameran retrospeksi. Nah, yang paling berat itu adalah pameran retrospeksi, pameran yang kembali ke masa lalu. Jadi bagaimana memamerkan karya pertama sampai yang terakhir seorang seniman dalam satu ruangan. Itu mau nggak mau senimannya harus bikin katalog anotasi dulu deh, supaya mudah. Jadi ini bukan perkara membuat katalog pameran yang hanya berlaku satu waktu aja, satu pameran aja, tapi ini berlaku bagi kita semua sepanjang waktu, dan kita perlu satu bentuk satu bentuk kemasan yang memudahkan untuk kita semua lihat. Itu dari kajian teori kuratorial. Sementara di sejarah seni ya tentu aja ini menjadi katalog anotasi sebagai tanda kanonisasi seniman. Mau nggak mau, seniman yang belum punya katalog Raishonne jangan mengaku jadi masterpiece deh, maestro deh. Anda perlu membuat ini dulu, meskipun senimannya kaya raya, tapi kalau nggak pernah bikin katalog anotasi ya saya belum bisa mengakui dia seorang maestro secara utuh ya. Kecuali memang Afandi sebelumnya memang kita akui, memang tahu kita punya pelukis namanya Afandi yang kebetulan memang karya-karyanya masih tersimpan dengan baik gitu. Ya. Kanonisasi seniman, analisis gaya tentu aja sangat mudah untuk kita baca ketika kita melihat katalog anotasi. Dan terakhir soal kajian otentisitas. Ya, apakah ini asli atau tidak? Di luar urusan perdebatan antara karya ini asli atau tidak, itu adalah bagian dari upaya kita membentuk katalog anotasi yang berkualitas ini. Dalam yang ketiga, dari teori arsip dan dokumentasi ini, katalog Raishonne dipakai sebagai bentuk arsip terbuka. Jadi ini boleh dibuka untuk publik, ya. Ini menjadi bagiannya tentu karena ini dibuat sebaik mungkin, semewah mungkin, memberi citra khusus bagi kolektornya ya. Maka katalog anotasi ini kalau dibuat asal-asalan atau bentuknya biasa-biasa saja itu malah mudah dianggap sebagai penurunan citra seniman sebenarnya. Karena kita tahu seni lukis terutama ya, seni lukis atau seni patung itu memang bagian dari budaya seni tinggi yang nggak mudah untuk
dikritisi agar bisa murah gitu, nggak bisa. Jadi ya memang ini bagian dari budaya tinggi yang selama ini ada di dunia gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah katalog anotasinya Edward Ruska, salah satu seniman abstrak. Sangat menarik ya. Covernya itu cakep banget ya rasanya, walaupun nggak ada gambarnya gitu ya. Gitu. Ini yang keempat, di slide berikutnya mari kita lihat dari kajian ekonomi budaya. Dalam kajian ini, katalog rasional itu juga memiliki fungsi katalog anotasi sebagai penentu nilai pasar. Jadi kalau dibisniskan itu ini berpeluang sangat menguntungkan. Ya, karena memang rujukan maka katalog anotasi ini pasti dicari orang-orang yang punya karya ini ya. Karena memang skupnya skup global, dunia, internasional, maka kita juga menjadikan katalog anotasi ini sebagai bentuk pemasaran yang berkualitas tinggi. Jadi hari ini kita juga sedang krisis literasi seni rupa Indonesia di wilayah global. Kita hampir sulit menemukan buku seni rupa Indonesia misalnya yang beredar di luar negeri, yang dibuat oleh orang Indonesia, termasuk buku-buku yang saya buat belum mencukupi untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini saya kira katalog anotasi ini bisa sampai ke sana. Yang kelima, ini di lewat teori semiotika atau hermeneutik, ini adalah bentuk upaya kita mengapresiasi karya-karya yang sudah dihasilkan seniman. Jadi melalui katalog anotasi kita bisa melakukan penafsiran makna-makna yang ada di dalam setiap karya seni. Ya. Kalau hermeneutik itu lebih khusus melihat proses pemahaman lintas waktu atas intensi atau transformasi karya seniman. Nah, sebelah kiri ini adalah gambaran proses pembuatan katalog anotasi ya, si Jacques Bus. Jadi prosesnya panjang dan biasanya juga memerlukan presisi warna dalam mencetak. Ini foto yang bawah itu ketika melihat proses cetaknya presisi dengan lukisannya enggak. Jadi memang agak rumit memang kalau ingin sangat ideal gitu. Karyanya enggak boleh, ilustrasi di dalam bukunya enggak boleh melenceng dari lukisan aslinya. Itu perlu perlu penanganan luar biasa bagi tukang cetaknya bahkan gitu ya, publishernya gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selain itu, di slide berikutnya kita lihat konsep dan makna filosofisnya. Ini tentu aja seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, ini seperti mengabstraksikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sedangkan gambar di atasnya itu adalah katalog Raison oleh François Bacon, seniman yang sangat kuat dalam bidang psikologi, tema-tema psikologi seni. Ya, ini menjadi rujukan banyak orang nih, si François Bacon ini. Nah, setelah beberapa latar belakang, sejarah, kemudian hubungan antar ilmu lainnya, sampai ke urusan filosofi, maka sekarang yang kita bahas adalah soal peta kerjanya. Bagaimana cara membuatnya? Maka di slide berikutnya kita lihat. Nah, ini dia. Ini kita sebenarnya tidak bisa hanya dengan pertemuan diskusi semacam ini ya. Ini udah harusnya di-workshopkan ini. Tapi belum mampu untuk kita lakukan karena memang kebutuhannya masih kita bikin konsensus dulu lah gitu ya. Ini yang pertama preparasi, ciptakan kerja yang nyaman, kemudian kerja aksi, mengoleksi data, mengoleksi foto, mengoleksi berbagai macam informasi. Kemudian yang ketiga informasi dan penelitian teknis, yakni benar nggak ini karya otentik atau tidak, ukurannya berapa, data primernya apa, data sekundernya apa, data tersiernya apa, dikumpulkan semua. Kemudian yang keempat ini kerja intelektual nih, ini sarjana sejarah, sarjana seni, dan sarjana
manajemen ngumpul di sini nih. Bahkan urusan marketing juga masuk ke sini biasanya. Yang kelima tentu aja efek sampingnya adalah persoalan akuntabilitas. Jadi kalau bisa ada satu FGD gitu yang bisa dilakukan bahwa ini sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau belum. Kemudian baru keenam menyusun atau menyajikan materi ini secara mudah, bagaimana caranya. Apa saja di dalam buku ini nanti atau katalog ini nanti yang menjadi kontennya, judulnya kayak apa, penyusunnya siapa, harus disusun di mana, dan sebagainya gitu ya. Ini yang menjadi penting. Lalu publikasinya gimana? Ya, publikasi dan promosi itu berbeda ya teman-teman. Publikasi itu adalah materi promosi, sedangkan promosi adalah publikasi yang disebarluaskan. Gitu. Ya, oke, ini peta kerjanya secara singkat begitu, tapi ini butuh satu semester setidaknya atau 1 tahun setidaknya. Yang paling ideal seandainya senimannya hanya berkarya hanya 300 karya ini cukup sih. Kalau senimannya kayak kayak yang setahu saya ya, kayak pelukis Dullah, itu saya sudah melakukan pembuatan katalog notasi ini sudah mengumpulkan sekitar 1.500 lukisan pelukis Dullah. Asli, otentik. 1.300 lah tepatnya, bukan 1.500. Dan itu belum selesai hari ini karena kami masih punya masalah dengan kualitas foto. Jadi belum bisa dipublikasikan dengan mudah gitu. Oke, bagaimana kemudian caranya? Mara slide berikutnya ini saya nggak mau nyebut ya, baca ya, tapi paling nggak ini adalah kita perlu memikirkan skop proyek, katalogisasinya, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, verifikasi karyanya kayak apa, penulisannya kayak apa gitu. Jadi ini langkah-langkah teknis strategis banget sehingga kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini semua. Biasanya kami juga membuat RAB untuk penggalangan ini. Kebutuhan atau pembiayaan katalog notasi ini bergantung dari banyaknya karya, banyaknya tim, dan kebutuhan si produsernya maunya kayak apa gitu. Jadi ke, kalau ditanya berapa habisnya ya nggak bisa dijawab dengan mudah, itu harus diskusi dulu ya. Berapa lukisan yang masuk, berapa besar, berapa halaman, dan seberapa mewah gitu kan, itu juga harus dibuat gitu. Di slide berikutnya itu salah satu contohnya ya, itu sejarawan seni ya, kayak detektif ceritanya. Kalau Anda baca ini, itu si sejarawan seni itu sampai keluar masuk ke setiap ruang koleksi kolektor gitu, mendata satu-satu di sini kayak apa dan sebagainya. Hanya satu karya misalnya di dalam ruang koleksi itu, tapi ribetnya minta ampun gitu ya. Kalau kita nggak punya akses ke kolektor ya apalagi itu sulitnya minta ampun ya. Apalagi kalau teman-teman yang koleksinya nanti di tangan pejabat-pejabat tinggi negara gitu, wah itu juga butuh effort tinggi untuk bisa masuk ke rumahnya, melihat langsung, memotret, mendata, menanyakannya kepada kolektornya ini pernah diapain saja selama dipegang oleh beliau gitu ya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri buat sejarawan seni. Masalahnya memang kita kekurangan sejarawan seni, jadi mari kita anu aja lah gitu. Membuat katalog anotasi dengan apa yang kita punya gitu aja dulu. Kalau kita nunggu sejarawan seni yang paham seperti ini juga lama ya gitu ya. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana sejarawan seni harus bekerja. Di luar itu, kita di slide berikutnya, kita bisa membayangkan juga soal pengembangan koleksi. Jadi pengembangan koleksi ini jalurnya ada 2. Katalog ini berbentuk buku, jalur konvensional, ini bisa melakukan pameran, bisa media massa, ya liputan media massa atau bisnis-bisnis seni yang secara langsung atau tidak langsung. Nah ini biasanya disebut katalog cetak.
Sedangkan jaring virtual, Anda bisa melakukan pembuatan website seniman, kemudian portal khusus atau aplikasi khusus atau game, nggak masalah, game juga menarik sekarang. Atau kalau memungkinkan ya dibuat katalog elektroniknya. Tuh. Nah ini di slide berikutnya gambaran kerja teknis banget dengan peta semacam ini. Kalau Anda menerima proyek dari seniman ya lebih kurang akan kayak gini lah. Ini menggampangkan aja, kalau bayangin kalau kita bikin ya kayak gini. Jadi secara umum ya harus kita harus kita kita sadari dulu bahwa dokumennya lengkap dulu deh gitu. Dokumennya itu apa aja, yaitu kuning atas itu. Ya hampir tidak bisa menghilangkan semua arsip yang ada di rumah seniman gitu. Ini kan yang kuning itu materi kuliah kita yang pertama ya, teman-teman ya. Kalau udah melihat kuliah pertama akan tahu apa saja sebenarnya arsip seni itu. Terus melakukan proses, klik sampai ke outputnya. Outputnya itu macam-macam. Portofolio itu akan bagus seandainya seniman yang kita rayakan ini memiliki portofolio singkat, sedang, dan panjang atau lengkap. Jadi kalau portofolio hanya satu alinea atau satu lembar halaman itu portofolio singkat namanya. Kalau sedang itu ya untuk katalog pameran bersama itu kadang ya 2 halaman atau 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Gitu. Kalau panjang itu artinya bukan hanya pameran, tetapi juga segala hal yang terkait dengan kehidupan seniman. Biasanya sampai 20 halaman, 30 halaman tuh portofolio itu. Isinya CV, kurikulum vitae yang menulis berbagai macam kegiatan. Di slide berikutnya itu lebih dibesarkan aja. Jadi ini contoh apa guna katalog notasi. Tuh. Mari kita lihat contohnya sekarang. Ini yang di slide berikutnya kita akan lihat salah satu daftar isi yang dibuat oleh tim pembuat katalog anotasi seorang tokoh surrealisme. Maaf, bukan surrealisme, kubisme. Temennya Pablo Picasso. Namanya George Braque. George Braque ini membuat katalog anotasi tapi khusus print, yang khusus grafisnya. Ini tidak mudah membaca ini. Saya sendiri ketika membacanya itu, ini banyak data yang perlu dipelajari lebih lanjut lah. Jadi metadatanya super lengkap, tapi ya kadang nggak tahu ini apa maksudnya ya gitu. Ini daftar isinya, jadi bisa dibayangkan tuh ada 500 halaman tuh. Bibliografi ini itu ya, sampai segitunya. Ini contohnya yang di slide berikutnya itu adalah metadatanya. Coba dibuka. Di halaman slide berikutnya coba Nah, ini adalah metadata dari satu karya grafisnya George Braque. Main Braque grafis ya, dengan nomor, value, dan sebagainya. Ini nggak ngerti gimana caranya, saya sendiri nggak ngerti gimana caranya menomorinya gitu kan. Ini kemungkinan besar terserah keputusan penerbit atau museum ya, seperti itu. Jadi saya juga nggak ngerti ini apa maksudnya Valier saat sebagainya. Kalau tipe dry point ngerti lah gitu ya. Judulnya apa, tanggal pembuatannya, dan sebagainya di bawah. Kalau dihitung ini berarti metadatanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 metadata. Di luar yang belum ada adalah literatur. Ini karya ini pernah dipamerkan di mana, masuk buku apa, itu belum ada di metadata ini. Masih belum lengkap ya. Gitu. Nah, sekarang bisa dibayangkan ya teman-teman ya, ini George Braque yang sudah sangat
terkenal di dunia seni lukis dunia itu ya. Nah, bagaimana dengan Affandi? Nah, saya ingin cerita Affandi dulu. Dulu saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga dari Museum Affandi untuk masuk memberikan satu tawaran kepada pihak museum, terutama ketika ada mata kuliah arsip dan dokumentasi seni. Nah, kuliah arsip dan dokumentasi seni ini outputnya adalah membuat katalog anotasi. Nah, kami itu butuh butuh kasus ceritanya. Apa ini yang bisa kita lakukan? Nah, kami melamar Museum Affandi. Kebetulan ternyata memang Museum Affandi masih menyimpan data yang dimiliki oleh museum. Nah, di museum sendiri memang ada banyak karya yang memang nggak bisa kemana-mana ya, harus diberikan atau disajikan untuk publik ya, nggak boleh dijual lah ceritanya gitu. Ada sekitar 300 karya Museum Affandi. Nah, gayung bersambut itu satu kelompok menangani Museum Affandi. Ini ada sekitar 4 kelompok di satu kelas itu. Kelompok yang lain itu melamar Museum Basuki Abdullah di Jakarta. Kemudian satu lagi kelompok menangani arsip-arsip kelompok musik yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Kus Plus. Dan satu lagi Jehan Sukmantoro, seniman Bandung, seniman mata hitam. Akhirnya deal semua aman, semua sudah melakukan perjanjian, kemudian membuat MOU, kemudian membuat fakta integritas bahwa kami tidak akan melakukan kopi apapun di luar urusan tugas ini. Mahasiswa kami libatkan untuk melakukan penandatanganan etik profesional. Gitu. Akhirnya kami ketemu di link Zoom. Pekerjaan ini di tahun 2022 kalau nggak salah. Udah offline tapi tetap harus ketemu di 4 kota. Jadi ada keluarga Kus Plus diwakili oleh 2 anaknya dari salah satu anggota Kus Plus. Ada putra Pak Jehan, ada putra Basuki Abdullah, dan ini saya lihat ada Bu Helvi Dirik, direktur Museum Affandi, dan beberapa teman dari Museum Affandi ini. Ya, ini proses awal. Kemudian setelah itu baru beralih ke urusan-urusan teknis yang lain. Di slide berikutnya kita lihat kami melakukan pendataan. Ini adalah buku-buku Affandi selama ini. Ini udah terbit duluan dibanding kami yang membuat itu. Katalognya luar biasa banyak. Kebetulan Dikti Art Lab juga menyimpan clipping Affandi. Jadi ada ratusan clipping Affandi, ada puluhan buku dan katalog. Kemudian ada data foto yang dimiliki oleh Museum Affandi, akhirnya terkumpullah karya-karya itu. Dan kami bekerja sekitar 3 bulan untuk mendata. Akhirnya jadilah katalog itu, sampulnya ada di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kami berhasil mendata sekitar 300 lukisan dan sketsa Affandi dari tahun 36 sampai 89. 89 itu udah lukisan terakhir. Ya, seperti itu. Bentuknya ini. Nah, ini ada 300 halaman full color. Ini hanya dicetak 2 karena memang keterbatasan biaya. Jadi satu kelompok ini hanya menyetak 2, yang nyimpen ya cuman jurusan atau prodi tata kelola seni dan satu lagi di Museum Affandi. Kalau ingin mencetak, ya ke Museum Affandi saja karena yang berhak mencetak ini adalah Museum Affandi, bukan prodi. Prodi hanya membantu. Apa isi dari katalog ini? Di slide berikutnya kita lihat. Jadi ini 352 halaman. Lumayan ya, guys. Ini yang kerja keras 6 orang. 6 orang atau 5 orang saya lupa. Nanti bisa dilihat. Jadi ada lembar pengesahan, ada definisi, ada daftar isi, statement, profile, daftar pameran tunggal, daftar pameran bersama, daftar penghargaan, bibliografi,
dan daftar literatur, kemudian daftar katalog lelang yang pernah memuat lukisan Affandi, daftar karya secara kronologis, daftar ya, cuman daftar. Baru kemudian penyajian atau galeri karya lukisan Affandi dan galeri karya sketsa Affandi yang dimiliki museum. Jadi katalog ini hanya memuat koleksi yang ada di museum. Di luar museum tidak masuk. Artinya yang di luar museum itu kemungkinan besar bisa dilaksanakan di masa depan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, di slide berikutnya Anda bisa lihat ini di karya nomor 9, urutan 9, ini ada karya Affandi berjudul Affandi dan Kartika, cat minyak pada kanvas tanggal sekian-sekian, koleksi Museum Affandi, narasinya dibuat, ya kebetulan itu ada narasinya itu ada di katalog tahun 99, buku keASEAN Art Museum dan sebagainya. Sertifikatnya ada di Museum Affandi, jadi tidak di input nomornya karena ini untuk kebutuhan publik. Jadi hanya ditulis bersertifikat atas Museum Affandi. Literaturnya pernah dimuat di buku ini gitu. Jadi ini sebenarnya masih belum cukup lengkap untuk urusan pamerannya di mana saja. Ini juga salah satu yang lain, karya bernomor 75, karya ke-75 yang ada di museum. Narasinya agak panjang, dibuat oleh Mami Kartika saat 2006 ya, ditulis gitu. Jadi ini kalau bisa sih setiap seniman bikin narasi ya, akan sangat berguna di masa depan. Itu. Nah, slide berikutnya itu proses kerja. Jadi ini ada tim dari Museum Affandi yang mengajak kami para mahasiswa dan dosen melihat storage-nya gitu. Kemudian kami ajak dulu sebelumnya mahasiswa ke DPAD untuk mengenali kertas, terus kemudian pelestariannya seperti apa, konservasi arsipnya seperti apa gitu ya. Sehingga mereka para mahasiswa itu melihat langsung pekerja arsip itu kayak apa gitu ya. Langsung dilihat apa aja yang diarsipkan, benda-benda apa, kayak apa, dan sebagainya. Sampai akhirnya bekerja bersama di museum itu yang paling bawah itu untuk mendiskusikan perencanaan katalog anotasi. Di slide berikutnya lebih jelas lagi itu, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sempat kami masukkan ke dalam katalog anotasi. Jadi di katalog anotasi ini kami harus memuat proses kerja supaya kita ketahui bahwa kita punya proses yang benar, tidak boleh ada manipulasi gitu, nggak boleh sama sekali. Jadi semua kegiatan yang sangat penting harus difoto, dicatat dan sebagainya. Termasuk di slide berikutnya itu adalah siapa saja yang bekerja di dalamnya. Ya, ini contoh satu kelompok yang menangani katalog anotasi seniman itu. Ini tahun 2022, bulan apa ya, semester 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 5 biasanya. Tuh. Nah, di slide berikutnya kita lihat input tentu aja yang diberikan oleh seniman ini sangat berpengaruh terhadap kerja dan hasil akhir. Jadi semakin eksis seniman itu, ya biasanya arsipnya sangat banyak dan rajin dikumpulkan oleh seniman atau keluarganya atau museum atau yayasan yang menaunginya, maka katalog anotasinya semakin padat dan lengkap. Dah yakin deh itu. Ya. Slide berikutnya, ribuan dan jutaan dokumen itu dapat dimampatkan, direduksi, dikaji, disajikan secara menarik dan sangat mudah dilacak dengan hanya menggunakan misalnya perangkat daring misalnya. Tuh. Di luar urusan ini teman-teman, kita lihat perhitungan kasar aja ya. Kalau di Jogja aja ada 200 pameran setiap tahun ya. Tapi hari ini kan lebih ya. Tapi tahun-tahun awal mungkin nggak sampai 200. Kalau kita kalikan 80 tahun sejak Indonesia merdeka ya, di luar
masa Jepang dan masa Belanda dihitung, itu kalau satu pameran ada 50 karya, lukisan aja ada gitu. Maka ada 800.000 lukisan dihasilkan sepanjang Indonesia merdeka. Tahu nggak? Istana Presiden itu hanya punya 2.000 lukisan. Istana Presiden termasuk banyak. Museum Oi Hong Jin. Terus ketika saya tanya Pak Hong Jin, berapa lukisan yang dimiliki? Ya sekitar 1.500 lah gitu. Itu Pak Hong Jin ngakunya sedemikian jumlahnya itu. Belum lagi Museum Basuki Abdullah itu saya tanya ada koleksinya sekitar seratusan sekian lukisan gitu yang dimiliki oleh Museum Basuki Abdullah di Jakarta. Jadi angka 800.000 karya itu kalau dijadikan satu itu terus tempatnya kayak apa ya gitu. Berapa lapangan sepak bola itu bisa dibutuhkan dengan kualitas storage yang baik ya. Tapi artinya mungkin karya itu lebih dari itu ya selama 80 tahun ya Indonesia merdeka. Itu masih satu kota. Artinya kalau kejadian itu ditambah yang Jakarta, Bandung, Jakarta, Bali, dan kota-kota lain, pasti lebih dan lebih. Nah ini siapa terus yang mau menampung? Siapa yang mau mengarsip? Nah kalau enggak, kita kehilangan semuanya. Itu yang saya kira menjadi problem kita hari ini. Gitu teman-teman. Terima kasih ya. Moga-moga bermanfaat. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Mika atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun dengan cara raise hand. Ini ada pertanyaan di kolom chat dulu ya Pak Mika. Ya, Ini pertanyaan dari Muhammad Ardit. Mas izin bertanya, suatu misal ada medium karya yang berbeda, ada yang pameran, ada juga yang performance. Nah, yang performance itu pada akhirnya setelah selesai set spesifik, ia berjalan ke ruang pameran. Nantinya kira-kira 3 km dari set spesifik ke ruang pameran. Dan nanti dia meninggalkan artefak di ruangan pameran itu. Ini bagaimana ya? Mohon pencerahannya. oke. Gini, teman-teman, saya mulai dulu jawaban yang pertama adalah katalog notasi ini nggak hanya untuk seni rupa loh. Artinya semua seniman non seni rupa pun bisa. Jadi selama ini kami melakukan eksperimentasi terhadap semua semua jenis seniman itu bisa ternyata. Mulai dari yang non seni rupa ya, itu ada Pak Bagong Kusudiarjo. Pak Bagong Kusudiarjo itu katalog anotasi seni pertunjukan tari yang pernah kami buat. Kemudian Gari Nugroho itu film, eh, katalog beranotasi film-film Gari Nugroho sudah selesai. Selain Kus Plus ya, Kus Plus itu adalah katalog anotasi eh, Kus Plus gitu judulnya, tetapi hanya khusus untuk musiknya. Jadi kami berhasil membuat katalog anotasi yang di dalamnya terdiri dari 44 album. Semua album sudah masuk. Liriknya ditulis, covernya dimuat, foto kasetnya juga ada, dan lain-lain. Foto poster, foto ketika tampil di panggung, terus riwayat personalnya juga ada. Jadi cukup lengkap. Kemudian ada juga yang pengerawit. Seniman seniman pengerawit ini dosen dosen isi ya. Kemudian ada penari Iwayan Dana, itu juga kami lakukan. Dia seangkatan dengan Didik Ninitowo. Kemudian juga ada yang unik lagi adalah grup musik The Sigit sama Festivalis. Sudah kami lakukan. itu itu ternyata bisa dilakukan dan membuat kita jadi lebih siap lah gitu kalau misalnya teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut. Bagaimana caranya seandainya performance? Ya, performance itu harus dikemas jadi satu judul ya.
Artinya satu judul itu harus kita pecah jadi beberapa bagian. Kalau ini performance, maka ada proses. Bisa pra, kemudian pelaksanaan, sama pasca pelaksanaan. Jadi performance itu kan kadang ya prepare-nya itu belum pertunjukannya atau belum mulainya seninya itu sendiri ya, atau belum melakukan lelakunya itu, maka dia menjadi proses pra yang pertama. Kemudian proses itu menjadi bagian dari lelaku seninya itu sendiri. Maka video, foto ataupun perangkat-perangkat perekam yang lain harus dijalankan. Baru kemudian hasil akhir terakhir kayak apa itu mau diputuskan aja, mau jadi video atau jadi karya foto, silahkan dikemas gitu. Nah, pasca itu juga mungkin bisa dimasukkan. Nah, bagaimana menampilkannya? Ya setiap karya maka kalau itu adalah audio visual atau musik atau suara atau audio, maka di katalog anotasi itu bisa disertai barcode dari ini. Jadi gampang banget. Disiapkan aja Google Drive-nya sepanjang orang bisa mengakses, saya kira akan mudah. Kus Plus itu juga kami buatkan katalog anotasi di semester berikutnya udah dijadikan pameran sama mahasiswa-mahasiswa kami. Sehingga di pameran itu teman-teman bisa memperdengarkan beberapa lagu Kus Plus. Macam itu, Mbak Salsa. Moga-moga berguna. Oke, baik. Terima kasih Pak Mika. Ini selanjutnya ada pertanyaan di Q&A dari Dita Ajeng. Tolak ukur metadata sebuah karya seni dikatakan lengkap bagaimana ya, Pak? Oke. Metadata itu eh, dikatakan lengkap, ya selengkap mungkin, nggak ada batasan sih. Selama kita bisa menggali dengan kemampuan yang dimiliki, maka dikatakan lengkap. Saya biasanya membuat pendataan itu terdiri dari tiga jenis. Data primer, data yang nggak bisa dikomplain, apa itu? Nama seniman, judul, medium, ukuran, tahun, bahan, apa-apa yang udah jelas terlihat dan bisa kita ukur bersama. Yang data sekunder adalah data yang diambil dari riset sejarah terstruktur atau akademik. Jadi ini nggak bisa dikomplain juga, tapi masih bisa berubah ketika ada bukti lain ditemukan. Ada yang ketiga adalah data sekunder, data yang mungkin masih jadi gosip, masih belum benar, tapi udah dipercaya banyak orang atau diwacanakan sebagai bentuk dialektika yang mungkin belum teruji secara akademik gitu. Nah, ini akan muncul. Tadi ada beberapa contoh kan, saat metadatanya sampai 10 sampai 15 poin gitu. Gitu Mbak Salsa. Oke, baik Pak Mika. Ini mungkin ada yang dari teman-teman yang raise hand ini bisa mengajukan pertanyaannya. Mas Titah Bayu, monggo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik, Mas Tita Bayu. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih juga atas paparannya Pak Mike. Salam kenal, saya dari staf arsip dan perpustakaan di Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Saya ingin bertanya terkait katalog anotasi tadi yang sudah dijelaskan dengan beberapa kategori-kategori yang sudah Bapak Mika jelaskan juga. Saya ingin bertanya, menurut Pak Mika, itu siapa yang paling berhak untuk menulis katalog anotasi karya? Dan yang kedua, terkait hak cipta penulisan anotasi karya tersebut gitu. Juga tadi Pak Mika menyebutkan bahwa misalkan tadi mahasiswa Bapak kan membuat katalog anotasi yang untuk Museum Affandi gitu. Nah, kemudian ketika ada katakan pengguna yang membutuhkan katalog tersebut harus mendapatkan izin atau rekomendasi langsung
ke Museum Avandinya. Nah, itu saya juga bertanya terkait hak cipta tersebut. Padahal secara katakan yang mungkin paling terlibat dalam penciptaan katalog anotasi ini adalah si penulis mungkin gitu. Nah, jadi menurut pendapat Bapak Mika itu gimana? Terima kasih. Oke, proyek proyek pembuatan katalog beranotasi ini sejatinya harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi tidak boleh setiap orang membuat katalog anotasi Avandi atau Bagong Kussudiardja atau seniman lain. Jadi saya sendiri juga tidak boleh meskipun datanya lengkap terus tiba-tiba bikin kayak gitu. Kecuali keluarganya nggak terlacak. Jadi kita berusaha membuat sesuatu yang sifatnya memang untuk mensupport infrastruktur itu aja. Selama ada keluarganya itu udah minimal itu ya. Apalagi kalau ada yayasan atau museumnya itu wajib museum yang membuat atau yayasan atau keluarganya atau lembaga lain yang ditunjuk oleh keluarganya. Ya, gitu. Yang berhak itu. Jadi ini berbeda dengan buku. Kalau buku mungkin bisa dibuat oleh orang biasa, nulis saya sendiri nulis Avandi pun Museum Avandi nggak berhak melarang gitu ya. Selama memang ini proyeknya proyek tidak melibatkan Museum Avandi misalnya kayak gitu. Itu boleh. Tetapi untuk katalog anotasi ini memang menjadi hak setiap keluarga yang ditinggalkan oleh seniman. Kalau senimannya sendiri masih hidup, sehat, dan sadar ini, ya senimannya yang paling punya hak. Sehingga dengan demikian, hak ciptanya ada di seniman atau keluarga seniman. Atau milik lembaga gitu, produsernya. Itu kenapa demikian? Karena ini menyangkut otoritas otentifikasi karya-karya atau koleksi-koleksi yang akan dimasukkan ke katalog anotasi. Seperti itu. Jadi tidak mudah memang, tetapi ini menjadi sarana kita untuk memperbaiki infrastruktur pengarsipan yang sangat kurang hari ini, Mas Tita. Itu lebih kurang gitu jawabannya. Moga-moga berguna. Oke, Cukup. terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya Pak Mika. Ya. Pertanyaan dari Gambit Setiawan. Selamat malam, saya ingin bertanya, dalam konteks seni kontemporer yang cair dan hybrid, apakah katalog anotasi masih bisa menjadi dokumen otoratif atau ia hanya berfungsi sebagai narasi resmi yang beresiko menyingkirkan karya, gaya, atau seniman yang tidak sesuai dengan arus utama? Kemudian, apakah dominasi kolektor dalam kepemilikan karya seni berpotensi membatasi akses arsip bagi publik dan akademis, sehingga sejarah seni yang tercatat hanyalah versi para kolektor? Oke, ini problem hari ini ya. Nggak cuman masalah otentifikasi, tetapi juga kepemilikan karya yang dibawa atau yang dimiliki kolektor itu juga seringkali menjadi problem bagi staf museum atau penulis, peneliti atau pembuat katalog anotasi. Jadi kalau ditanya apakah ini punya fungsi yang apakah katalog anotasi masih bisa menjadi dokumen otoritatif? Iya jelas harus otoritatif. Maka harus kita mulai dengan keterbukaan bagi publik. Bagi mereka yang ingin membuat katalog anotasi, harus diupayakan menjadi bagian dari program yang terbuka bagi publik. Jangan jangan dirahasiakan, nggak berguna juga kalau dirahasiakan gitu. Artinya sebenarnya ini kalau ditanya ya, Museum Avandi sedang membuat katalog anotasi karya Avandi lengkap gitu misalnya. Itu akan bahkan mempermudah setiap kolektor yang ingin menyetorkan data, foto atau informasi untuk bisa dimasukkan ke dalam katalog anotasi. Seperti itu. Sehingga jawabannya ya tentu aja ini katalog anotasi itu satu otoritatif, kedua kalau narasi resminya dari
katalog notasi yang dibangun oleh sejarawan, yang ditunjuk oleh sejarawan. Yang ditunjuk oleh pihak museum atau lembaga yang membuat dengan spesifikasi tim yang terlibat itu memang tim yang tahu tentang seni Avandi misalnya, atau seni siapa gitu. Sehingga memang si pembuat katalog ini memang harus belajar dulu tentang si seniman ini gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ayo kumpulin sini terus disusun gitu ya. Itu sih anak-anak di kafe sih beres gitu. Cuman gitu, tapi kurasinya apa nih gitu. Nah, itu harus dilihat. Kemudian apakah dominasi kolektor dalam kepemilikan karya ini berpotensi membatasi akses? Iya, jelas. Tetapi harus dibuka dulu ya. Termasuk ke dalam konteks untuk mengembangkan wacana sejarah seni itu, katalog ini akan jadi jawaban. Itu, Mas Gambit. Terima kasih. Nah, ini dari Bantul juga. Oke, terima kasih Pak Mika. Ini lanjut saja ya Pak. Ya, silakan. Ini ada dari kolom chat juga, dari Gandar Setiawan. Selamat malam, perkenalkan saya Gandar dari Bantul. Salam kenal. Jadi penjelasan Pak Mika bahwa seniman besar belum dikatakan maestro jika belum membuat atau dibuatkan katalog anotasi. Pertanyaan saya, ini ada dua pertanyaan ya Pak. Apakah katalog anotasi ini hanya diperuntukkan untuk seniman yang sudah besar atau maestro? Dua, bagaimana pendapat Pak Mika terkait dengan seniman yang belum terlalu kenal atau seniman yang sudah terkenal tetapi tidak terlalu besar dan memiliki kemauan membuat katalog anotasi? Apakah hal itu wajar atau terlalu dini? Oke, terima kasih Mas Gandar sudah bertanya ini. Saya jadi punya momen untuk menjawab dua hal ini dengan dengan pas. Jadi, apakah katalog anotasi hanya diperuntukkan yang sudah besar? Enggak. Teman-teman yang sekarang sedang aktif berkarya harus membuat katalog anotasi. Karena katalog anotasinya nggak mesti dicetak loh. Jadi nggak mesti sekali lagi dicetak. Jadi kembangkan jadi website. Tapi intinya jangan punya punya pikiran membuat website dulu, tapi pikirannya membuat pondasi namanya katalog anotasi, baru websitenya dibangun gitu. Jadi rumahnya, dindingnya dibangun itu setelah pondasinya selesai. Sehingga nanti kalau ada penambahan-penambahan karya, teman-teman bisa gampang banget nambahnya gitu. Kalau teman-teman mungkin dosen, mungkin sudah pernah merasakan ya, saya gitu atau teman-teman yang sekarang mengajar di perguruan tinggi, kita itu kan setiap semester diwajibkan mengisi BKD. BKD itu kayak mengisi dokumentasi kita selama satu semester ngapain aja itu untuk peningkatan jenjang kepangkatan dan sebagainya. Nah, itu online sifatnya. Jadi nambah terus sehingga angka kreditnya, poinnya itu bisa menambahkan kita untuk naik pangkat dari lektor jadi lektor kepala jadi guru besar gitu ya. Itu contohnya kayak gitu. Nah, si seniman itu juga gitu. Makanya kuliah ini harus dipublikasi gitu supaya teman-teman seniman juga sudah mulai muncul untuk membuat katalog notasi. Nah, apakah pertanyaannya apakah yang sudah punya katalog notasi adalah maestro? Ya jelas enggak. Tadi saya ngomong kalau maestro nggak punya katalog notasi itu masih harus diperdebatkan, masih bisa diperdebatkan. Ya, itu yang jadi inti jawaban sebenarnya. Bagaimana yang tidak terkenal dan memiliki kemauan? Ya itu sangat wajar dan wajib saya pikir. Karena gini, mari disadari menjadi seniman itu dari dari satu perspektif dia sebagai bagian dari budaya, yakni apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempengaruhi masyarakat. Itu seniman. Di satu sisi dia itu pengusaha. Dia punya perusahaan namanya studio, di mana di situ terjadi transaksi, jual beli, negosiasi, sewa menyewa atau bahkan mungkin pameran
atraksi dan sebagainya itu melakukan transaksi. Sehingga dalam konteks ini, katalog anotasi bisa berguna di dua titik itu, baik bagi sarana kebudayaan maupun sarana transaksi ekonomi, bisnis ekonomi. Seperti yang tadi di slide keberapa tadi saya terangkan. Jadi disitulah kenapa kita perlu membuat katalog notasi. Apakah kemudian katalog notasi ini hanya seniman? Itu kan, moga-moga ada yang bertanya gitu. Bagaimana seandainya museumnya bukan Avandi, tapi museum umum yang koleksinya macam-macam, general museum ya istilahnya ya, atau museum yang tidak berbasis pada satu jenis seniman atau tidak berbasis satu jenis koleksi gitu. Bisa banget. Makanya uh, tinggal nanti dilihat apakah museum itu punya koleksi item yang berbeda-beda tetapi banyak, atau ada satu item yang jumlahnya mendominasi. Nah, itu baru dibuatkan katalog khusus gitu. Tapi kalau satu museum memiliki 5 jenis koleksi, masing-masing sama gitu. Sama itu artinya nggak banyak. Kira-kira masing-masing cuma 20, 20, 20, 20, 20 gitu ya. Satukan aja jadi satu. Namanya katalog anotasi koleksi museum apa gitu. Atau misalnya Museum Benteng Friedeburg yang macam-macam koleksinya gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, ini materi kali ini hanya khusus yang paling gampang adalah seniman. Nanti kalau misalnya teman-teman pengelola museum itu museumnya khusus museum, misalnya museum numismatik gitu, ya udah katalog anotasi numismatik Museum Keuangan Republik Indonesia misalnya kayak gitu. Itu bisa. Itu Mbak Salsa. Oke, terima kasih Pak Mika. Ini langsung lanjut saja ya. Ada pertanyaan dari Cecilia Banowati. Selamat malam, perkenalkan saya Sherly dari Jakarta. Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi katalog anotasi salah satu seniman tari? Ada di Prodi Tata Kelola Seni. Jadi monggo berkunjung ke sana. Kebetulan beberapa penari ada, nggak banyak, cuma 2 atau 3 orang saja sih yang pernah kami lakukan itu. Secara umum bisa dilihat di perpustakaan program studi. Bisa bertanya di sana atau datang atau ketemu saya atau teman-teman dosen di sana. Itu Mbak Salsa. Oke, terima kasih. Lanjut, ini pertanyaan penutup ya Pak dari Oke, Galih. Saya Galih, nah itu dia Mas, kurangnya infrastruktur juga kesadaran lembaga untuk menyusun katalog jadi masalah utama di Indonesia. Tanggung jawab siapa sebetulnya andai ada pihak yang terdorong untuk menyusun? Pada praktiknya, stakeholder apa saja yang bisa diajak kolaborasi untuk pendanaan atau tenaga riset? kalau soal tanggung jawab, teman-teman bisa berpendapat sendiri-sendiri ya. Kalau saya sih lebih senang kalau ini kita kita tanggung jawabi kita sendiri deh gitu. Karena kalau kita berharap orang lain ya siapa lagi kan gitu. Ini forum ini pun juga sebagai bagian dari upaya kita menambah eh, bentuk minimnya infrastruktur dalam bidang kearsipan gitu ya. Kita punya IFA, kita punya teman-teman di Bali, Gurat Institute atau komunitas-komunitas di Semarang, Jawa Timur, dan di Bandung atau Jakarta yang besar-besar juga seperti Ruang Rupa itu adalah upaya kita bersama loh. Tidak bisa berharap dari pemerintah ya. Kita punya Kementerian Kebudayaan tapi kan belum bisa diharapkan bisa sampai sedetail kita berpikir ya. Maka kita carikan aja eh, forum ataupun upaya pertemuan antar stakeholder agar kita sendiri sebagai pengguna itu juga mendapatkan input yang luar biasa. Maka sesuai kemarin yang pernah saya katakan di pertemuan pertama, bahwa kita itu perlu berjejaring antar perpustakaan, antar pemilik arsip, agar ketika kita melakukan penelitian, penggalangan informasi, atau menghadapi kasus-kasus tertentu mungkin di masa depan itu jauh lebih mudah penyelesaiannya.
Seperti itu. Maka saya kira teman-teman juga bisa terbuka ya. Di sini ada teman-teman dari PSBK ya, Mas Tita ya. Itu bisa membuka diri untuk bisa diakses oleh orang lain juga gitu. Sehingga kita semua teman-teman yang muda-muda, mahasiswa-mahasiswa itu juga bisa ngelihat lah sejarah zaman dahulu dengan mudah dan tidak lagi seperti zaman dahulu. Saya aja ketika mahasiswa ketemu Pak Bagong aja takut kok. Jangankan tanya arsipnya ya. Jadi mau ketemu Pak Bagong, terus kalau ketemu ngapain gitu. Jadi ya, loh, belum ada kesadaran apa-apa. Hari ini kan kita bisa ketemu gini, terus langsung tanya macam-macam bisa. Ya, jangan-jangan teman-teman nanti juga perlu melihat katalog anotasinya Mas Butet Kartarejasa. Sudah kami buatkan, kami kerjasamakan. Kebetulan ada yang tugas akhirnya adalah membuat katalog anotasi film-film Butet Kartarejasa, bukan karya lukisnya ya, bukan karya seni rupanya, tapi film-film yang pernah dibintangi oleh Mas Butet. Itu sementara teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang, waktu sudah menunjukkan jam 9. Gitu Mbak Salsa, semoga berguna dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Pak Mika. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, serta jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Mika. Atau mungkin ada teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa DM di Instagramnya Dikti Atlab. Sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Mika dan teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk kuliah publik pada malam hari ini. Sampai jumpa di kuliah publik berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mari kita lanjut nonton sepak bola ya. Terima kasih Mas Mika. Sama. Terima kasih Mas.